Oke, kita semua kan pasti pernah ya bikin catatan. Tapi hari ini kita bakal bongkar satu trik yang, wah, ini bukan cuma bikin catatan nempel di otak, tapi juga bisa mengubah cara kamu berpikir. Siap? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini? Belajar udah mati-matian semalaman, rasanya udah paham banget semua materinya, tapi pas ujian besok paginya, semua yang dipelajari itu kayak nguap gitu aja. Frustrasi banget kan? Nah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Sekarang, coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri ada catatan tradisional yang isinya teks semua, padat banget. Terus di kanan ada yang kita sebut peta otak. Langsung kerasakan bedanya? Secara naluriah, mata kita tuh pasti langsung tertarik ke yang kanan. Dan itu ada alasan ilmiahnya loh. Nah, ini dia nih alasan utamanya. Otak kita itu sebenarnya nggak dirancang buat kerja kayak mesin fotokopi atau scanner teks. Otak kita itu justru pemroses visual yang super canggih. Jauh lebih gampang buat otak kita buat nginget dan ngertiin informasi kalau disajiin dalam bentuk gambar, simbol, panah, dan warna-warni. Oke, jadi solusi dari semua masalah tadi itu kita sebut peta otak. Ini tuh metode nyatat visual atau biasa disebut juga peta pikiran yang emang dirancang untuk bekerja bareng sama otak kita, bukan malah melawan cara kerja alaminya. Analogi ini tuh kena banget. Coba bayangin, catatan kamu tuh bukan kayak novel yang tebel dan harus dibaca berurutan dari awal sampai akhir. Tapi anggap catatan kamu itu sebuah peta. Peta yang nunjukin ide-ide utama, jalan pikiran kamu, dan gimana semua konsep itu nyambung satu sama lain. Jadi apa sih peta pikiran itu? Gampangnya gini, ini tuh alat bantu mikir secara visual. Kamu mulai dengan satu ide besar di tengah halaman, terus dari situ kamu bikin cabang-cabang yang isinya konsep-konsep terkait dan cukup pakai kata kunci aja. Kenapa sih ini efektif banget? Ya karena kita ngomong pakai bahasa yang dimengerti otak. Kita pakai warna buat bedain topik, simbol sama icon biar gampang diingat, garis dan cabang buat nunjukin hubungan, plus kata kunci biar ringkas. Ini bukan soal bagus-bagusan doang, tapi soal efektivitas otak. Oke, kita udah tahu apa dan kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Gampang kok, ada 5 aturan atau langkah simpel buat mulai bikin peta otak kamu sendiri. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, selalu mulai dari ide utamanya di tengah. Kedua, dan ini penting banget, lupain paragraf. Cukup pakai kata kunci inti aja. Ketiga, mainkan 3-5 warna buat kelompokin ide. Terus tambahin ikon biar seru. Keempat, tarik garis buat nyambungin ide-ide yang berkaitan. Dan terakhir, ini trik bonusnya, setelah selesai, coba deh bacain peta kamu dengan suara keras. Ini bakal bantu ngunci informasinya di ingatan. Udah dapat teorinya, sekarang waktunya praktek. Cara terbaik biar bener-bener paham, itu ya dengan langsung nyobain. Yuk kita uji coba skill baru kamu ini. Nih, tantangannya buat kamu. Coba ambil selembar kertas atau buka aplikasi catatan favoritmu. Terus bikin peta pikiran 1 halaman penuh tentang topik sistem saraf atau mungkin sejarah proklamasi. Nggak perlu sempurna kok, yang penting kamu coba dulu prosesnya. Soal alat, bebas. Kamu bisa pakai apa aja yang kamu suka. Kalau kamu tim digital, aplikasi kayak Notion, GoodNotes, atau OneNote itu oke banget. Tapi, jangan remehin kekuatan pulpen sama kertas ya. Nulis pakai tangan itu seringkali bikin koneksinya di otak jadi lebih kuat. Oke, kita udah sampai di bagian akhir. Dan ini adalah gagasan yang paling penting dari semuanya. Kita perlu mengubah cara kita mandang kegiatan mencatat. Ini bukan sekedar trik, tapi ini soal filosofi belajar. Jadi, inti dari semuanya ada di kalimat ini. Catatan bukan untuk menyimpan info, tapi alat untuk berpikir lebih baik. Tujuannya itu bukan buat numpuk informasi, tapi untuk bantu kamu memproses, memahami, dan menghubungkan ide-ide. Inilah kenapa SKS, alias sistem kebut semalam, sering gagal. Kita cuma nyimpen, bukan mikir. Nah, peta otak ini maksa kita untuk berpikir. Nah, gimana hasilnya? Wah, kami penasaran banget pengen lihat. Coba deh share peta otak versi kamu di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, karya kamu bisa jadi inspirasi dan template belajar yang berguna buat teman-teman yang lain. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.